Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Kita semua sudah tahu bahwa syarat untuk bisa mendapatkan ridho Allah di akhirat nanti, yaitu masuk surga, adalah beriman dan kemudian beramal solih. Itu syarat mutlak untuk bisa masuk surga. Dalam surat Al-Kahfi ayat 108 Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih, jadi tidak cukup hanya mengatakan iman, hatinya percaya dengan 6 rukun iman itu, tapi juga dilengkapi dengan tindakan. Dia mau beramal solih, wujud dari dia praktek iman, maka surga Firdaus menjadi tempatnya. Jika memang tidak surga Firdaus, Allah akan berikan dia derajat surga yang lain, tergantung dari memang tinggi rendahnya atau banyak atau sedikitnya amalan dia. Jadi tinggi rendahnya derajat seseorang itu tergantung dari banyaknya amalan. Walikulin darajatun mimma amilu. Setiap derajat manusia di surga nanti, khususnya orang iman, yang dimaksud adalah orang iman, tergantung dari amalannya. Dan ternyata iman itu grafiknya naik turun. Seperti yang dikatakan oleh sahabat, ini adalah qaulus sahabah Abu Hurairah dengan Ibnu Abbas. Walaupun status hadis ini mauquf, ucapan sahabat, tapi kita tahu bahwa Abu Hurairah dan Ibnu Abbas ini adalah sahabat Nabi yang memang memiliki manakib di sisi Rasul, memiliki pangkat di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya mereka memiliki kefahaman, memiliki pendapat, ya juga semuanya bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis ini sahih, walaupun ini adalah ucapan sahabat. Beliau berdua mengatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu keadaannya bertambah dan berkurang. Sahabat-sahabat juga dulu merasakan ketika sedang bersama Rasulullah SAW di dalam majelis ilmu, seakan-akan surga neraka itu di depan mata. Tapi begitu mereka pulang, bertemu dengan keluarga, bersenda gurau, seolah-olah surga neraka tidak ada di depan mata. Sampai ada beberapa sahabat yang merasa jangan-jangan saya ini munafik. Tapi memang keadaannya demikian. Kalau manusia selalu merasa surga neraka ada di depan mata terus menerus, itu namanya bukan manusia, itu namanya malaikat, kata Nabi. Jadi kalau kamu sahabat selalu merasa surga neraka ada di depan mata, berarti kalian itu malaikat dong. Kemana-mana bertemu dengan malaikat, dijabat tangan oleh malaikat, ya berarti kalian malaikat. Tapi karena kalian manusia, ya wajar. Iman kadang naik, kadang turun. Kita berharap semuanya iman ya naik terus. Berarti harus ada usaha. Walaupun sudah dikatakan iman kadang naik, kadang turun, dan memang keadaannya hati itu berubah-ubah, selalu berubah-ubah. Ya, makanya ada doa Nabi itu bunyinya, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah
agama, tetapkanlah hati saya di dalam agama engkau. Pernah itu Nabi suatu saat melihat ada burung terbang, kemudian ada satu helai bulu yang jatuh. Lalu Nabi bilang, iman itu di dalam hati seperti bulu burung yang lepas itu, tertiup angin, bolak-balik, bolak-balik. Iman seperti itu. Keadaannya demikian, hati keadaannya berubah-ubah. Nah, karena iman adanya di dalam hati pun keadaannya demikian. Nah, kita usaha bagaimana caranya iman selalu naik, paling tidak stabil. Walaupun ini sangat sulit ya, sangat sulit, tapi kita harus berusaha. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk menjaga keimanan agar tetap naik atau paling tidak stabil. Di antaranya adalah memperbanyak zikir dan mengaji. Kenapa? Karena dengan berzikir dan mengaji, iman yang ada di dalam hati disiram. Disiram ibarat tanaman, disiram dia akan terus tumbuh dan subur. Iman dengan kita mengaji, sering berzikir pada Allah, baca Al-Quran, maka akan terus bertambah dan imannya makin kuat. Seperti dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya yang dinamakan orang iman itu adalah innamal mu'minun allazina idza dzukirallah, orang-orang yang ketika disebut nama Allah maka hatinya tergetar, hatinya semakin takut, semakin takwa kepada Allah. Dengan berzikir dia menyebut nama Allah, dengan mengaji dia akan mendengarkan ayat-ayat Allah dikaji, dibaca. Dengan baca Al-Quran dia melantunkan ayat-ayat Allah yang di dalamnya ada peraturan Allah, ada larangan, ada tentang cerita, yang sebab itu akhirnya hatinya tergetar, hatinya semakin takut kepada Allah. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah dan tawakal mereka semakin kuat kepada Allah. Jadi otomatis dengan semakin sering kita melakukan pengajian-pengajian, kita ikuti pengajian-pengajian di waktu kita kapanpun, terutama waktu-waktu luang atau sambil aktivitas kita, lisannya selalu berzikir kepada Allah, kemudian meluangkan waktu untuk baca Al-Quran, insya Allah iman kita akan selalu terjaga. Itu yang pertama. Yang lainnya, yang kedua adalah bergaul dengan orang-orang yang solih. Bergaul dengan orang-orang yang solih. Karena memang teman bergaul itu sangat menentukan karakter seseorang, karakter kita. Teman bergaul, teman akrab sangat menentukan agama kita. Makanya dalam hadis Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang laki-laki termasuk perempuan tentunya tergantung atas agama teman bergaulnya, teman akrabnya. Maka salah satu kalian harus teliti, harus jeli kepada siapakah bergaul. Jadi jangan sembarang memilih teman bergaul. Pastikan teman bergaul kita itu adalah orang yang solih, yang ketika kita lupa dia mengingatkan, ketika kita benar diperkuat oleh dia. Itu namanya teman yang sejati. Gambarannya yang sudah sering kita tahu adalah seperti bergaul dengan tukang pandai besi dengan bergaul dengan tukang minyak wangi. Walaupun kita tidak ikut membuat pedang, tidak ikut membuat pisau, tapi kalau dekat-dekat dengan tukang pandai besi, asapnya itu akan mengakibatkan bau kita sangit, baunya tidak enak. Walaupun kita tidak ikut untuk menempa besi menjadi pisau atau pedang. Sebaliknya, tukang minyak wangi, walaupun kita tidak membeli minyak wanginya, tapi kalau dekat-dekat dengan tukang minyak wangi, paling tidak kita mendapatkan
semprotan minyak wangi sebagai sampel minyak wangi. Alhamdulillah jadi wangi walaupun tidak membeli minyak wangi. Jadi usahakan kita bergaul dengan orang-orang yang solih. Berdoa pada Allah, ya Allah, pertemukanlah selalu saya dengan teman-teman akrab yang solih atau yang solihat, yang bermanfaat untuk keimanan saya. Berdoa selalu, karena memang penting memiliki teman bergaul yang solih. Yang selanjutnya adalah, atau yang ketiga, berdoa. Berdoa. Karena tadi saya sudah ungkapkan bahwa iman itu adanya di hati, dan hati selalu berubah-ubah, maka kita harus minta kepada zat yang membolak-balik hati agar keimanan kita ditetapkan, hati kita ditetapkan dalam agama Allah. Yang tadi saya ucapkan, Rasulullah SAW pun berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Atau kita berdoa niat dari keluarga, atau ketika kita memimpin doa kita ucapkan, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Atau yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Intinya adalah minta agar keimanan ditetapkan oleh Allah di dalam hati dan bahkan ditambah. Atau silakan dengan melafazkan doa-doa menggunakan bahasa masing-masing. Apapun bahasa yang kita ucapkan dalam berdoa, Allah mengetahui, karena semua bahasa itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usahakan kita perbanyak zikir, mengaji, baca Al-Quran, bergaul dengan orang yang solih, dan pastikan selalu berdoa kepada Allah agar keimanan kita terus bertambah. Kenapa kita harus berusaha keimanan terus bertambah atau paling tidak stabil? Sebab zaman yang datang pada kita itu secara moral, kata Nabi, lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya atau tahun yang sebelumnya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ini ada di dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. La ya'ti amun illa walazi ba'dahu syarru minhu hatta talqau rabbakum. Tidaklah datang suatu tahun, tentunya kepada kita, kecuali tahun yang datang itu, tahun yang akan datang itu lebih jelek daripada tahun yang sebelumnya, sampai kalian menjumpai Allah, Allah yang mencipta dan memelihara kalian. Jadi berarti semakin bertambah umur kita, semakin habis jatah kita hidup di dunia, ya, semakin berkurang maksud saya. Bertambahnya usia dari 1 ke 2 ke 3 dan seterusnya, itu berarti jatah hidup kita di dunia makin habis. Dan semakin lama kita hidup di dunia ini, berarti zaman yang kita hadapi semakin rusak. Kalau secara modernisasi, secara teknologi memang makin meningkat, tetapi tentang kerusakan moral, kerusakan zaman, rusaknya agama, ini semakin tinggi juga. Jadi grafik iman itu naik turun, kerusakan zaman naik terus. Jika terjadi iman kita pas lagi naik, nggak masalah, walaupun kerusakan zaman terus naik. Masalahnya adalah ketika iman kita turun, sedangkan kerusakan zaman terus naik, kerusakan moral terus naik, pengaruh-pengaruh buruk terus bertambah dan bertambah. Jadi kalau keimanan kita ternyata sedang turun, ini akan tergilas oleh kerusakan moral. Jadi tidak ada pilihan tentang keimanan bagi kita selain harus bertambah, selain minimal tetap seperti itu bagusnya, maksud saya. Jangan sampai terjadi keimanan turun. Namun karena kita ini kan manusia biasa, seandainya saudaraku sekalian merasa, kenapa ya kok saya biasanya untuk mengerjakan sholat duha ringan, kok sekarang agak berat. Saya biasanya untuk datang ke majelis taklim kakinya ringan, melangkahnya ringan, kok sekarang agak berat.
Nah, silakan kita berjuang ya, kita berjuang untuk meluangkan waktu 10 menitkah, 15 menitkah untuk istighfar kepada Allah. Kita minta ampun pada Allah, berzikir kepada Allah, kita ingat surga, ingat neraka. Bayangkan surga, bayangkan neraka. Sendirian saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Barangkali di dalam hati kita ada dosa yang belum kita tobatin, yang itu mengotori hati, sehingga untuk kita melakukan hal-hal yang bisa menambah keimanan agak berat. Jadi kita berusaha untuk meluangkan waktu, tadi saya bilang, kemudian istighfar yang banyak. Insya Allah setelah melakukan hal tersebut, kita akan merasa ringan kembali untuk melaksanakan ibadah-ibadah, melaksanakan amal soleh, sehingga peluang bagi setan untuk membuat iman kita nurun dan akhirnya kerusakan zaman berpengaruh pada kita, usaha mereka, usaha setan gagal. Saya berharap kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerusakan moral atau kerusakan zaman, dengan cara Allah buat keimanan kita terus meningkat sampai dalam keadaan titik puncaknya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Atas banyak kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.